Oke, ya kembali channel Marangelo dan sekarang gue ingin review Multiverse of Madness tapi non spoiler pak ya, karena kan ini masih penayangan awal-awal. Jadi ini gue akan buat video mengenai first impression gue sama review non spoilernya mengenai sinematografi seperti apa, bagaimana pembawaannya Sam Raimi ketika itu akan membawakan Multiverse of Madness seperti apa, dan film ini worth it gak sih buat kalian para fans MCU setelah kita tuh udah digobel-gobelkan mengenai berbagai macam teori dari para fans Marvel mengenai Multiverse of Madness. Ada banyak banget cameo dan segala macamnya. Kita akan bahas semuanya di video ini. Jadi video ini aman kok dari yang namanya spoiler dari ceritanya. So kita akan bahas mengenai first impression gua dan bagaimana sinematografinya yang dibawakan oleh Sam Raimi seperti apa. Oke? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Dan kita akan bahas mengenai review non spoiler setelah gua menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, tonton dulu intro yang satu ini. Oke, ya mengenai Multiverse of Madness kemarin gue tuh nonton tanggal 5 Mei pak ya. Dan untuk nonton gue tuh pertama kali lihat di IMAX itu gue di Pakuan Mall Surabaya. Mungkin kalian ada yang ketemu gue. Nah beberapa dari kalian udah ketemu gue di situ ya. Jadi thanks banget buat kalian yang udah nemuin gue di Pakuan Mall IMAX Surabaya. Kita nonton satu studio pak ya. Oke, dan kita akan bahas mengenai ini pak, film ini. Dan sebenarnya kita tahu bahwa ini akan menceritakan mengenai sequel dari WandaVision pak ya. Dan ketika gue pertama kali melihat film Multiverse of Madness ini, jujur aja storynya bener-bener sangat simple banget, dan kedua untuk pembawaan Sam Raimi yang bisa dibilang itu adalah sutradara horor yang dia tuh udah membuat berbagai macam film horor yang beberapa mereka itu udah bener-bener masterpiece. Ketika dia tuh udah tampil di sini untuk membuat Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gua melihat mereka itu mengkombinasikan antara film superhero, action dengan thriller. Nah, dengan bumbu horor dengan jump scare. Jadi film ini akan ada berbagai macam jump scare. Nah, gitu pak ya. Dan di sini gua nggak mau terus spoiler mengenai beberapa cameo yang akan muncul. Tapi kita udah tahu ya bahwa cameo yang akan muncul di film ini itu adalah anggota Illuminati. Seperti yang gua udah breakdown di beberapa video sebelumnya mengenai Multiverse of Madness, bahwa Illuminati ini adalah sebuah grup yang bisa dibilang mereka itu adalah grup rahasia. Mereka adalah tim superhero yang mengatasi berbagai macam masalah multiverse. Nah, dan juga untuk Illuminatinya kalian udah tahu ya bahwa Illuminati di sini tuh mereka tuh berperan seperti apa, dan banyak banget yang kecewa mengenai Illuminati sebagai cameo ya. Karena kenapa? Karena gini, gua wajarin aja mereka tuh tampilnya seperti ini di film ini karena dikarenakan mereka ini adalah varian, mereka bukan adalah timeline main dari MCU pak ya. So banyak banget yang kecewa. Kenapa sih? Karena ini kan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ini pasti berfokus ke Doctor Strange ya. Nah, gua mau bahas satu lagi mengenai si Wanda pak ya. Seperti yang kita tahu bahwa Wanda ini ternyata dia tuh mencari kedua anaknya, yaitu adalah Billy dan Tommy yang ada di universe lain seperti yang kita udah lihat di series WandaVision. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa ketika gua nonton pertama kali tanggal 5 Mei kemarin, itu berbagai macam orang-orang netizen ya di sebelah kiri dan sebelah beberapa orang di sekitar gua. Ketika kita nonton, ada beberapa orang yang masih bingung, loh kok ini Wanda kok bisa punya dua anak? Nah, dari mana? Nah, itu semuanya ada di series WandaVision. Dan bisa gua bilang untuk film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini adalah sequel tidak langsung dari WandaVision, karena ini masih ada hubungannya erat banget dengan WandaVision. Jadi kalau kalian belum nonton series WandaVision di Disney Plus ya, nah ini kalian pasti merasa bingung, kok Wanda kok bisa punya anak? Padahal kalau kita udah lihat di berbagai macam film-film project MCU yang movie di box office, mereka tuh tidak memperkenalkan Wanda itu punya anak. Nah, kok bisa-bisa dia tuh punya anak? Itu udah dijelaskan semuanya di WandaVision ya pak ya. Jadi kalau kalian nonton, waduh ya, ini makanya beberapa orang yang di gue tuh ada yang fans dadakan. Ya gue wajarin sih, karena memang project series WandaVision memang mereka tuh banyak banget orang yang belum nonton gitu. Just begitu sih, karena formatnya series gitu lah. Jadi bisa kemungkinan orang-orang awam pun kayaknya masih kurang bisa mengikuti konflik yang ada di film ini pak ya. Dan untuk kekurangannya pak ya, satu lagi mohon maaf nih, untuk jump scare-nya, untuk jump scare-nya yang dibangun oleh Sam Raimi di sini, beberapa adalah jump scare yang cheap. Oke, jump scare yang murah banget. Jadi kita tuh sebagai penonton tuh udah tahu titik dimana jump scare tuh akan kelihatan. Nah, jadi seperti maka kalau kita udah lihat film
film-film horor yang bisa dibilang karyanya Joko Anwar dari Indonesia, Pengabdi Setan, itu mereka tuh build up jump scare-nya tuh gak ketebak beberapa. Tapi kalau di sini gua melihat Sam Raimi ketika itu membangun berbagai macam jump scare dengan tone horror yang benar-benar maksimal, itu gua bisa melihat ya masih bisa gua tebak jump scare di mana. Oh, ini jump scare. Jadi orang-orang udah ready tutup telinga segala macam ada itu. Tapi gua harus akui untuk tone horror yang ditampilkan oleh si Sam Raimi bagus banget, Pak. Mohon maaf, bagus banget. Dia bisa memperkenalkan si Wanda yang awalnya kita kira itu adalah superhero, ternyata lo. Oke, merinding Pak, sumpah Pak. Gua harus akui untuk aktingnya si Elizabeth Olsen sama si Benedict Cumberbatch. Mereka ini adalah dua spotlight yang udah mencuri perhatian untuk nonton film ini, Pak ya. Jadi porsi yang mereka tuh udah diperbanyak, terutama Wanda ya. Karena si Wanda ini udah stealing di show banget, Pak ya. Wah, anjir. Sumpah aktingnya si Elizabeth Olsen gue acui jempol. Totalitas sekali sama skripnya. Gua bisa bilang ketika mereka berdialog segala macam, oh pas banget Pak, pas banget dengan situasi chaosnya gitu loh. Dan untuk American Chavez ya, American Chavez meskipun dia tuh adalah aktris yang masih muda ya, si Selena Gomez ya, gue melihat dia akting sebagai American Chavez itu masuk banget Pak. Dan dia tuh ketika akting tuh mungkin ada beberapa adegan di mana itu agak sedikit kaku ya, karena ya mungkin dia masih muda banget dan juga mungkin pengarahan sutradara si Sam Raimi nggak terlalu masuk ke dia Pak ya. Jadi gue melihat si American Chavez ketika dia tuh tampil di sini sebagai aksi pertamanya dia di MCU, gue bisa melihat dia tuh kayak tekanannya dia, aktingnya bagus banget untuk si Selena Gomez sebagai American Chavez. Dan seperti itu makanya gue bisa melihat pengarahan sutradara Sam Raimi kepada para aktor-aktor baru itu menurut gue tuh bagus banget, masuk gitu loh. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena gini, ada berbagai macam project MCU yang mereka itu nggak masuk di aktornya karena lagi-lagi sutradara. Gue harus akui untuk sutradara itu sangat mempengaruhi banget dalam jalan ceritanya film Pak ya. Jadi kalau lu lihat filmnya kok agak-agak kurang, ya lu harus lihat sutradaranya siapa. Gue harus akui untuk tensia horornya si Wanda ini bener-bener masuk banget. Tensi terornya si Wanda yang ditampilkan di sini, si Wanda Maximoff ini sebagai Scarlet Witch gitu ya. Itu gue melihat horornya ini sama seperti gue melihat Thanos. Ketika Thanos itu udah nginvasi berbagai macam tempat untuk mendapatkan berbagai macam Infinity Stones di Avengers Infinity War. Dan juga untuk kalau gradingnya CGI, bahkan untuk background musiknya juga scoring, mohon maaf untuk scoringnya tidak ada yang membuat gua tuh memorable sama semua karakternya Pak ya. Mohon maaf nih, padahal scoringnya kalau nggak salah itu Danny Elfman ya, Danny Elfman yang dia tuh nge-scoring musiknya Multiverse of Madness. Musik ya, gua harus akui untuk musik ini adalah elemen utama dari film ya. Kalau musiknya nggak memorable, alasan filmnya tidak akan memorable. Dan kalau ada mungkin kalian ada ngomong, "Oh Bang, ini adalah film yang masterpiece," ya terserah. Tapi kalau gua ketika gua nonton pertama kali di sini, gua melihat biasa aja, sumpah biasa aja. Gua nggak merasakan madness-nya bahkan itu loh. Makanya gua bisa melihat ini madness-nya di mana. Dan multiverse itu mereka tuh hanya menampilkan beberapa doang. Dan juga untuk final battle-nya, aksinya sih waduh chaos banget sih. Chaos menurut gua tuh sangat terpuji banget dengan CGI yang ditampilkan. Mohon maaf, ini film ini salah rating. Mohon maaf, gua harus ngomong nih, ini film salah rating. Mereka masanya di film itu adalah PG-13 untuk Multiverse of Madness. Tapi setelah film ini tayang dan ketika gua udah nonton di hari pertama kemarin, ya gua bisa melihat ini filmnya kayak salah rating. Mohon maaf, salah rating karena ada berbagai macam adegan gore yang bisa dibilang itu tidak sesuai dengan rating. Mohon maaf, gua ngomong gini, ini gak sesuai dengan rating sih. Dari studio Marvel mereka tuh ngasih PG-13, tapi gak dengan gore yang ditampilkan di film itu. My god anjir, itu ini banyak banget gore loh Pak. Gua ngomong ini banyak banget gore. Dan gore-nya itu nggak main-main dan jelas sekali. Tidak ada yang di-cut sama sekali dan bloodline-nya banyak Pak ya. So buat kalian yang mau ngajak anak-anak kalian, please jangan karena Multiverse of Madness ini unsurnya horror Sam Raimi juga gore-gore-nya ini ada semuanya di sini Pak ya. Ada semua, makanya gua nggak mau terlalu spoiler dulu. Makanya dari itu kalau kalian mau ngajak keluarga kalian, terutama ada anak-anak kecil, please jangan Pak ya. Mohon maaf, jangan. Dan seakan-akan buat kalian yang udah berteori banyak banget, please udah banyak banget dari kalian yang udah kecewa. Dan juga udah banyak dari kalian udah DM ke gua, "Bang, kok gua nge-Multiverse of Madness ini kok gua merasa kecewa Pak ya." Nah, karena semua cameo-nya begitu-begitu dulu. Aduh. Jadi kalau kalian udah berteori tinggi banget, siap-siap aja kalian akan kecewa untuk nonton film ini Pak ya. Sumpah. Kalian banyak banget kecewa termasuk gua.
Dan seperti itu Pak ya. So sama aja gitu sih. Untuk kasusnya Multiverse Madness Pak ya, ini kan kalau di berbagai macam negara seperti Arab, Mesir, mereka itu ngeblokir Multiverse Madness ini untuk tayang di negara mereka karena ada unsur LGBT-nya. Nah, buat yang belum tonton, kalau kalian tanya gua, Bang, ada unsur LGBT-nya nggak sih? Nah, kalau harus gua jawab, ini sangat-sangat aman, oke? Sangat aman dan juga tidak ada adegan di-cut. Kalau kita udah nonton di MCU sebelumnya kayak film Eternals Pak ya, di mana ada scene si Phastos sama kekasihnya si cowok itu cuman gay itu ya. Di sini nggak ada Pak ya. Di sini nggak ada dan juga tidak ada adegan yang di-cut sama sekali. Jadi kita sebagai penonton udah benar-benar merasa puas meskipun ada berbagai macam hal yang kurang. Dan kita kan udah dapat konfirmasi dari pihak MCU-nya, dari Kevin Feige-nya, bahwa untuk Multiverse Madness ini sebenarnya itu lebih lama dan ada 40 menit durasi yang hilang. Jadi kita udah lihat di sini kan durasinya 2 jam 10 menit kalau nggak salah ya. Tapi di sini ada adegan dipotong untuk menaik cameo-cameo yang nggak penting dan juga nggak terlalu main ke ceritanya, itu mereka cut gitu. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang kayaknya untuk versi lengkapnya mungkin akan diperjualkan ke Disney Plus atau mungkin Blu-ray, kita nggak tahu Pak ya. Nah ya, kita harapkan aja ada director's cut-nya ya. Tapi lagi-lagi sih gua sayang banget nih cameo tampilkan situ, mereka tuh what a piece of shit ya. What a piece of shit, kenapa? Dari trailernya aja kita tuh udah diarahkan ke Illuminati. Seakan-akan Illuminati ini adalah sebagai tonggak utama untuk kita sebagai konflik utamanya. Karena dari trailer semua tuh mereka tuh ngarahnya semuanya ke Illuminati, Pak ya. Tapi di sini lagi-lagi ya, lu tau lah ya, buat kalian udah nonton pasti kalian tahu lah keresahan gua ketika gua tuh menonton Multiverse Madness ini ya. Dan gua harus ngomong untuk awal-awal film ini, mereka tuh masih menerapkan jokes yang tidak sesuai suasana. Mohon maaf nih, ada jokes yang mereka tuh gak sesuai suasana. Ketika suasananya udah mulai chaos, udah bener-bener panik, mereka tuh sempatnya nge-jokes, astaga, nge-jokes. Dan ada banyak banget plot hole mengenai multiverse yang disampaikan di film ini Pak ya. So ini gua akan breakdown film ini minggu depan ya. Minggu depan kalau kita udah mulai terbiasa dengan Multiverse Madness, so minggu depan gua janji gua akan breakdown detail spoiler semuanya mengenai Multiverse Madness seperti apa Pak ya. Karena video ini gua hanya menampilkan non spoiler mengenai review yang gua sampaikan di video ini Pak ya. So buat kalian yang belum nonton Multiverse Madness ini, gua saran kalian langsung ke bioskop sekarang juga, langsung kalian tonton. Habis itu kalian bisa komentar di video ini, tapi please jangan spoiler Pak ya. Kalian boleh komen di video ini, tapi please jangan spoiler Pak ya. Please jangan spoiler, karena ada waktunya kita akan membahas mengenai Multiverse Madness ini full spoiler nanti di video breakdown details Indonesia gua Pak ya. Jadi tunggu aja. Dan kalau kalian belum subscribe channel ini, subscribe sekarang juga Pak ya, karena di situ kalian akan mendapatkan berbagai macam video-video baru dari gue mengenai Marvel, DC, dan berbagai macam film-film pop culture yang akan gue bahas di channel ini Pak ya. Dan untuk filmnya itu akan gue rewatch lagi tanggal 8 nanti, karena bisa dibilang tanggal 8 nanti gue akan nonton bareng bersama komunitas Marvel Indonesia KMI yang ada di kota Surabaya Pak ya. So buat kalian yang mau join tonton bareng sama gue nih, lokasinya ada di Ciputa World Access 1 Surabaya. Ya itu aja mengenai non spoiler gua mengenai Multiverse Madness. Storynya bagus, oke, storynya bagus dan gak kemana-mana, dan mereka fokus ke masalah utamanya seperti apa. Nah itu yang gue selalu dari Sam Raimi ini. Dan kalian bisa mengharapkan ini film ini akan ada berbagai macam perang dan juga berbagai macam action. Tapi lagi-lagi storynya minim sekali. Storynya sangat-sangat minim sekali. Dan juga ada berbagai macam adegan ledakan. Dan ini film ini seperti gue menonton Infinity War yang kedua. Itu aja sih yang gue lihat, karena ada banyak banget adegan action sih. Storynya dikit tapi action dibanyakin. Ya udahlah ya. Tapi asik sih, asik buat kita penggemar horor, buat kita juga fans Marvel juga bisa mengikuti. Ini gue kasih banget melihat kalian yang belum nonton WandaVision series. Jadi kalau kalian mau nonton film ini lebih lengkap lagi, lebih mengerti konfliknya, lebih mengerti masalah yang akan disampaikan seperti apa, bagaimana konklusinya, kalian harus nonton WandaVision dulu Pak ya. Karena ini adalah sebagai sequel langsung WandaVision. Oke, dan seperti itu Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai review non spoiler Multiverse Madness. Kalau kalian udah nonton film itu dan kalian ingin komen aja, tapi jangan spoiler Pak ya. Sekali lagi jangan spoiler, oke? Ya itu aja mengenai video kali ini kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua mbak video mendidik dan menghibur kalian semua. Kata gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!